Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar ya. Bertemu lagi dengan Ibu Feby dengan bab pelajaran yang masih sama, yaitu bab iklan. Nah, kalau minggu lalu kita belajar mengenai cara menyimpulkan pesan dan informasi yang ada di dalam iklan, kali ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Kali ini kita akan belajar mengenai cara menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam iklan. Yang pertama, kita akan membahas pola penyajian iklan. Nah, pola penyajian iklan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada isi, lalu yang kedua ada media. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sedikit mengenai media ya adik-adik. Apa sih media itu? Media yaitu alat atau sarana komunikasi. Jika pada iklan, media ini dibagi menjadi dua. Ada yang tahu? Yang pertama ada media cetak. Yang kedua ada media elektronik. Apa sih media cetak itu? Media cetak ialah media massa yang dicetak atau diterbitkan secara berkala, seperti surat kabar dan majalah. Iklan yang diterbitkan di media cetak ada dua tipe. Yang pertama ada iklan baris. Lalu yang kedua ada iklan kolom. Ada yang tahu seperti apa itu iklan baris? Iklan baris merupakan iklan yang biasanya dimuat di surat kabar. Iklan ini biasa ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Iklan ini juga tidak berwarna dan tidak menggunakan ilustrasi grafis. Sedangkan iklan kolom ialah iklan yang terdapat di surat kabar. Biasanya iklan ini bukan hanya berisi iklan suatu produk, melainkan tentang berita pernikahan, berita duka, maupun ucapan terima kasih. Iklan ini ditandai dengan adanya ilustrasi gambar atau foto. Ukurannya juga lebih besar dibandingkan dengan iklan baris. Yang kedua ada media elektronik. Media elektronik ialah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern. Misalnya radio, televisi, dan film. Nah, kalau di zaman sekarang, kita juga dapat menjumpai iklan di kanal Spotify dan YouTube ya. Selanjutnya, kita masuk pada pola penyajian teks iklan di bagian isi. Bagian isi ini dibagi menjadi 3 ya adik-adik. Yang pertama ada pemberitahuan. Apa sih iklan pemberitahuan? Iklan pemberitahuan ialah iklan yang lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga. Namun ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan, misalnya yang berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan ataupun rapat pemegang saham. Kedua ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ialah iklan yang bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana dan iklan bahaya narkotika. Pengguna iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Dan yang ketiga ada iklan penawaran. Iklan penawaran merupakan iklan yang bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Sekarang kita akan masuk pada pola penyajian teks slogan dan poster. Pola penyajian slogan terdiri dari 4 macam loh. Yang pertama ada slogan lingkungan hidup. Slogan lingkungan hidup merupakan slogan yang berisi kata-kata atau ajakan untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Kedua, slogan pendidikan. Slogan pendidikan merupakan slogan yang berisi tentang ajakan maupun seruan untuk meraih pendidikan yang lebih baik, ataupun mengajak orang yang membaca slogan tersebut untuk mengutamakan pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan. Ketiga, slogan kesehatan. Slogan kesehatan merupakan slogan yang berisi mengenai ajakan kepada pembaca untuk menjaga kesehatan maupun berperilaku hidup sehat. Keempat ada slogan motivasi.
Slogan motivasi merupakan slogan yang berisi dorongan kepada pembaca untuk membangkitkan semangat dalam bidang apapun. Sedangkan pola penyajian dalam poster terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada poster niaga, untuk mempromosikan barang dan jasa yang dijual oleh suatu perusahaan kepada konsumen luas dan membujuknya agar membeli produk yang ditawarkan tersebut. Poster niaga juga memiliki nama lain yaitu poster komersial. Kedua, poster kegiatan. Poster kegiatan merupakan sebuah tulisan berupa gambar yang biasanya ditempelkan atau banyak ditemui di sekitaran jalan raya yang berisi suatu acara. Contohnya ada pagelaran seni dan seminar. Ketiga, ada poster layanan masyarakat. Merupakan poster yang menjelaskan suatu hal yang berhubungan dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada struktur iklan. Struktur teks iklan ada 2 loh. Ada yang tahu apa saja? Struktur yang pertama ialah pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Struktur yang kedua ialah pernyataan persuasif. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Setelah memasuki struktur iklan, kita akan masuk pada kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Kaidah kebahasaan ini terdiri dari 5 poin loh. Apa saja ya? Yang pertama, bersifat persuasif, yang artinya iklan harus bisa memberikan bujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup kepada penerimanya. Kedua, bersifat imperatif. Maksudnya, iklan yang memiliki kaidah kebahasaan imperatif yaitu iklan yang berisi permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan kepada penerima iklan tersebut. Ketiga, berima puitis. Jadi, iklan harus mudah untuk dipahami, bahasanya harus menarik dan mudah diingat oleh penerima. Keempat, berkesan positif. Iklan seharusnya dapat memberikan dampak yang baik atau menimbulkan umpan balik yang baik terhadap penerimanya. Jadi, iklan tidak boleh mengandung unsur sara dan dapat memprovokasi suatu golongan untuk berbuat kejahatan. Lalu yang kelima ialah ringkas. Ringkas maksudnya bahasa yang digunakan tidak boleh berbelit-belit dan tentunya harus mudah dipahami oleh penerima iklan. Membahas mengenai keringkasan iklan, salah satu jenis iklan yang sangat ringkas ialah iklan baris. Iklan baris dituntut untuk lebih efisien di dalam menggunakan kata-kata dan huruf. Iklan baris mengutamakan keefisienan kata. Di dalam iklan baris sering dijumpai penyingkatan kata. Berikut beberapa singkatan yang sering digunakan dalam iklan baris berserta kepanjangannya. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah paham dengan pola, struktur, dan kaidah kebahasaan teks iklan? Jika kalian kurang paham dengan penjelasan ini, silakan bertanya di Google Classroom kita ya. Sampai jumpa, semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.